dengan tersangka dan barang buktinya. Kericuan sempat terjadi saat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tiba di Kejaksaan Agung siang tadi. Kericuan terjadi akibat pengawalan ketat yang dilakukan petugas keamanan saat wartawan melakukan peliputan. Kedatangan Ahok di Kejaksaan Agung hari ini untuk menandatangani berkas pelimpahan kasus dugaan penistaan agama. Meski berkas kasus ini dinyatakan P21 atau lengkap, namun Kejaksaan Agung tidak menahan Basuki Cahayapurnama. Hal ini dilakukan pihak kejaksaan karena Ahok dinilai bersikap kooperatif dan mengikuti prosedur yang ditetapkan penyidik Bareskrim Polri. Dengan pelimpahan perkara ini maka kita tinggal menunggu penetapan hari sidang. Tapi kalau soal pengendaliannya ya kita awasi secara bertahap karena pengawasan ini termasuk perkara penting yang menarik perhatian publik. Sebelumnya tersangka Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipanggil Mabes Polri untuk menandatangani berkas terkait kasus yang disangkakan terhadapnya dengan penyerahan kasus Ahok kepada Kejaksaan Agung. Maka penanganan dugaan penistaan agama tersebut sudah tidak lagi ada di pihak Polri. Sebelum berkas dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Basuki Cahayapurnama terlebih dahulu tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9:30 pagi tadi. Tanpa memberikan komentar apapun, Ahok langsung menemui tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim di ruang rapat Divisi Propam Polri. Sekitar 25 menit kemudian, tersangka dugaan penistaan agama keluar dari Mabes Polri untuk menuju ke Kejaksaan Agung untuk mengikuti proses pelimpahan. Pak Ahok, penistaan agamanya Pak Ahok. Pak Ahok, sehat Pak Ahok? Sehat Pak, diperiksa lagi Pak. Hari ini tadi sesuai dengan keputusan dari pihak kejaksaan bahwasanya berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka saudara Basuki Cahayapurnama telah dinyatakan lengkap. Tentunya ada kewajiban bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Jadi hari ini adalah prosesi tahap 2, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti. Dan tadi kita saksikan bersama, saudara Basuki Cahayapurnama bersama pengacaranya, bersama penyidik. Ya, penyidik membawa tersangka, saudara Basuki Cahayapurnama ke kejaksaan untuk diserahkan tahap 2. Nanti di sana setelah prosesi itu selesai tuntas, ditandatangani secara administrasi, tentunya tanggung jawab hukum terhadap penanganan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka saudara Ahok itu beralih kepada pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan nanti tinggal memproses untuk penuntutan dalam persidangan berikutnya atau kemudian. Oke, berarti tadi di dalam tidak ada tambahan. Tadi itu adalah memanggil untuk dihadapkan. Apa yang dilakukan? Memeriksa apakah benar ini tersangkanya, ya, secara hukum ya. Kemudian barang buktinya disiapkan apakah sesuai, cukup lengkap, dan dicek kesehatannya. Jadi supaya nanti pihak kejaksaan menerima lengkap dan dalam kondisi baik. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima berkas acara pidana tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Berikut barang buktinya. Jaksa Agung Muda Pidana Umum berjanji akan segera membawa kasus Ahok ke pengadilan. Berkas perkara Ahok berikut barang bukti telah diserahkan tim penyidik kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, kasus dugaan penistaan agama bisa segera disidangkan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nur Rahmat mengungkapkan, kejaksaan akan secepatnya membawa perkara Ahok ke pengadilan. Ahok akan dijerat pasal 156 dan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ujaran kebencian dan penodaan agama. Kejaksaan Agung tidak menahan Ahok karena yakin Ahok akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah dijalaninya. Ahok akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Ahok mengeluarkan statement yang diduga menistakan agama terjadi di Kepulauan Seribu.
Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, Ahok dapat dikenakan pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP menyatakan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya di dalam pasal 156A, orang yang terbukti menistakan agama dapat dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Mendengar kasusnya sudah lengkap, Ahok telah menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Jika ia divonis bersalah, maka akan mengajukan banding. Kita akan gugat lagi kan, akan naik. Kita akan naikkan lagi banding kan. Kan kita udah bangun sistem. Dan pengadilan juga sampai putusan itu bisa sampai setahun 2 tahun. Saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau semua menyaksikan dengan adil, tidak ada sama sekali saya menista agama. Tidak ada sama sekali. Dan saya sudah minta maaf juga kegaduhan ini karena kesalahpahaman terjadi. Tidak ada sama sekali mengatakan ada niat apapun bersama. Saya harap memang rata-rata orang Jakarta itu tidak menonton total. Lantas, bagaimana dengan langkah Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta? Akankah Ahok dapat didiskualifikasi lantaran tersangkut masalah hukum? Komisioner KPUD DKI Jakarta menyatakan penetapan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama tidak mempengaruhi pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok masih tetap bisa mengikuti proses tahapan pilkada, termasuk kampanye, karena status hukumnya baru sebatas tersangka. Syarat sebagai calon sepanjang belum merupakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan ada batas waktunya untuk penggantian itu selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi kan beliau kan belum, iya, dan betul, dan beliau kan masih akan menjalani proses hukum selanjutnya sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka beliau masih bisa. Nanti ketika pelantikan itu beda lagi. Kalau misalnya sudah terpidana berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan setelah dilantik langsung digantikan. Jika seorang tersangka akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, maka seorang terpidana masih bisa melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan vonis hakim di tingkat pertama, yaitu dengan mengajukan banding. Jika tidak puas dengan putusan banding, terpidana bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun jika tidak puas juga, terpidana bisa melakukan upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Lama atau tidaknya proses hukum yang dijalani seseorang tergantung dengan peraturan dan prosedur di masing-masing tingkat peradilan. Dalam beberapa kasus, proses peradilan hingga ke tingkat peninjauan kembali memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan akan mengawal terus perkembangan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin kemarin di Jakarta menyatakan lengkapnya berkas perkara Ahok merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Terkait penahanan Ahok, Ma'ruf menyatakan MUI sudah pernah menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. MUI akan menunggu prosesnya. Kejaksaan Agung telah menetapkan berkas perkara Ahok lengkap dan siap dibawa ke meja hijau. Wajar saja bahwa itu sudah menjadi penegak hukum dan itu janji dari Kapolri, kemudian kejaksaan itu kita kawal saja prosesnya. Pemirsa, jelang aksi damai 212 Nahdlatul Ulama melarang warganya untuk berdemonstrasi. Apakah maksud pelarangan ini? Apakah NU sudah mencium gerakan ini akan ditunggangi pihak-pihak tertentu? Informasi selengkapnya usai jeda.